السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. Shadaqallahul azim. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang, kesehatan yang prima, nikmat yang luar biasa yang dengan itu kita dapat beribadah dengan nyaman menghadap Allah Subhanahu wa taala di ujung Ramadan yang sangat mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kesehatan hingga akhirnya bulan Ramadan nanti dan masuk ke dalam bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Selamat bering salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, hadir menjadi contoh dan teladan dalam ibadah, dalam muamalah, dalam kehidupan kita, baik kehidupan keluarga maupun kehidupan sosial bermasyarakat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melihat sekilas atau kilas balik bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki malam-malam terakhir atau 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Karena begitulah mulianya malam ini, baginda sallallahu alaihi wasallam bersahaja untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang spesial pada bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Idza dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ashra al-awakhir," kalau Nabi sudah masuk ke dalam 10 malam yang terakhir bulan Ramadan, itu yang pertama aqama al-laila, aqama lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Nah, memang malam-malam yang sebelumnya juga demikian, tetapi aqama lailahu ini lebih kuat lagi. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malamnya. Bagaimana menghidupkan malam-malamnya? Aqama lailahu bis salah. Yang pertama, menghidupkan malam-malamnya itu dengan ibadah salat. Semenjak salatut tarawih, ada salatut tahajud, dan sepanjang malam itu adalah ibadah yang luar biasa. Yang kedua, aqama lailahu bil qiraah, menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran. Karena Ramadan, jamaah dirahmati Allah, bulan yang sangat spesial, yang disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah pilih diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada umat manusia. Jadi oleh karena itu ketika berbicara Ramadan tidak bisa lepas dengan bulan turunnya Al-Quran yang sangat mulia. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Qadar Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi inna itu harfu takkid. Allah memastikan sungguh-sungguh. Lalu Allah menggunakan kami lita'zim, menunjukkan agungnya Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Jadi inna, kami, anzalnahu, menurunkan Al-Quran.
Jadi sebagian ulama membedakan antara anzala dengan nazzala. Anzala Allah turunkan sekaligus. Pada malam Al-Qadar Allah turunkan Al-Quran sekaligus 6.236 ayat atau 6.666 ayat. Sekaligus Allah turunkan ke bumi yang kita cintai ini. Lalu kemudian dari as-sama'ud dunya diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Maka kalimahnya adalah nazzala. Allah mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasara. Kami turunkan Al-Qur'an dengan tanzil, berangsur-angsur, tahapan demi tahapan. Jadi ketika Allah mengatakan berangsur-angsur, maka dihubungkan dengan syifa. Al-Quran akan menjadi syifa, akan menjadi obat bagi orang yang membacanya bila dibaca berangsur-angsur, bertahap-tahap, secara pelan-pelan akan menyentuh hati sanubari manusia. Maka oleh karena itu baca Al-Quran jangan cepat-cepat. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa makna tartil itu? Yang mudah kita pahami tartil itu adalah kalau ada orang yang membaca Al-Quran, kita sempat menulis Bismillahirrahmanirrahim, kita sempat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sempat kita tulis Ar-Rahmanirrahim. Nah itu kalau tartil, makhrajnya kena, tahsinnya bagus, sentuhan jiwanya kena. Jadi makanya dibacakan dengan tartil. Nah, kita juga kalau minum obat itu kan harus secara bertahap ya. Tidak sekaligus. Agar dengan bertahap itu akan menyentuh hati dan sanubari manusia. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pastikan Al-Qur'an turun pada malam Al-Qadar. Jadi Al-Qadar ini apa maksudnya? Al-Qadar ini maknanya malam asy-syaraf, malam penuh dengan kemuliaan. Nah, jadi yang pertama kemuliaan Al-Quran karena Allah turunkan kepada Nabi yang mulia daripada Zat yang maha mulia pada malam yang sangat mulia. Ada juga memaknai Al-Qadar itu adhiq, adalah sempit. Karena pada malam Al-Qadar itu malaikat Allah perintahkan turun ke bumi, maka bumi yang luas ini seolah-olah terasa sempit karena para malaikat ikut untuk turunnya Al-Quranul Karim. Nah, jadi jemaah dirahmati Allah, ada mengatakan Al-Qadar adalah adhiq, yaitu sempit. Yang ketiga, Al-Qadar yakni at-taqdir. Takdir adalah ketentuan-ketentuan. Apa yang akan terjadi setahun yang lalu, Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada malam Lailatul Qadar, tentang ajalnya, tentang kebahagiaannya, tentang kehidupannya, tentang perkawinannya, Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka baginda sallallahu alaihi wasallam yang pertama aqama lailahu, beliau membangunkan malamnya, malam yang sepi, malam yang teduh. Biasanya kita hiasi dengan tidur yang panjang. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Malam ini adalah selimut bagi manusia, tapi pada malam-malam Lailatul Qadar ini Allah perintahkan untuk kita hidupkan malam yang sepi untuk kita laksanakan ibadah-ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan. Lalu yang kedua apa? Wa aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya, menyertakan keluarga. Sering kadang-kadang kalau orang beribadah tidak menyertakan keluarga. Apakah istrinya, apakah anaknya. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam pada malam hari beliau datang ke rumah Fatimah, Ali bin Abi Thalib, mengetuk pintunya, bangun salat tahajud. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aiqadha ahlahu, kepedulian kepada keluarga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah At-Tahrim,
Ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka oleh karena itu, di mana ada Ibrahim, di situ ada Ismail. Jadi kalau kita sempat, kita sertakan anak-anak kita. Kita membaca Al-Quran, anak kita yang mendengarnya. Anak kita yang membaca Al-Quran, kita yang mendengarnya. Jadi luar biasa indahnya kehidupan keluarga yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah riwayat. Nabi mengatakan tanda suami yang soleh itu suami yang bangun pada malam hari. Dia melaksanakan salat tahajud. Lalu setelah itu dia bangunkan istrinya. Bila istrinya tidak bangun, dia ambil air diusapkan pada wajahnya. Karena sayang kepada istrinya, kepingin agar Allah angkat derajat di yaumul mahsyar kelak nanti. Itu namanya suami yang soleh. Nabi mengatakan adapun istri yang solehah, istri yang bangun pada malam hari, dia bangun melaksanakan salat tahajud, lalu dia bangunkan suaminya. Dia bangunkan suaminya. Bila suaminya tidak bisa bangun, dia bantu usapkan air pada wajahnya. Indahnya keluarga yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah di penghujung Ramadan ini menjadi kesempatan yang luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aiqadha ahlahu. Jadi membangunkan keluarga. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, kalau kita sudah khatam Al-Quran, kita mesti tanya kepada istri kita, gimana Dik? Sudah khatam Al-Quran? Nah, gimana? Sudah selesai bacaannya? Jadi kepedulian seperti ini bahagian daripada kegiatan baginda sallallahu alaihi wasallam di penghujung bulan Ramadan. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa untuk perhatian kepada keluarganya, sehingga keindahan kenikmatan keluarga itu karena ada perhatian suami kepada istri dan ada perhatian istri kepada suami. Hatta pada hari-hari i'tikaf itu Nabi kan tidak keluar. Aisyah datang, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sedikit kepalanya keluar jendela, lalu disisir oleh Aisyah rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu perhatian istri kepada suami, demikian pula perhatian suami kepada istri. Indahnya kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah syurga bagiku. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir apa? Washadda mi'dzarahu, dan beliau kuatkan ikat pinggangnya. Maknanya kinayah an i'tizalin nisa. Di penghujung Ramadan ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghindari daripada i'tizalin nisa. Jadi maksudnya tidak mendatangi istrinya, agar fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan betapa istimewanya pada malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan. Maka ini kita sudah masuk 2 hari malam terakhir. Kemudian terus akan semakin sedikit waktunya. Waktu yang sedikit inilah yang apabila kita mampu memanfaatkannya, sungguh kita berbahagia karena kita dapat menggapai malam Lailatul Qadar. Maka Nabi mengatakan, raghima anfu rajulin, celakalah orang yang adkhala alaihi Ramadan, kama qala Nabi, orang yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, walam yughfar lahu, tapi Allah belum mengampuni dosanya. Kenapa tidak mengampuni dosanya? Karena kesempatan emas itu di bulan Ramadan beliau menyia-nyiakannya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang lain apa lagi? Baginda sallallahu alaihi wasallam pada bulan-bulan akhir Ramadan, juga di awal Ramadan, Nabi adalah orang yang paling dermawan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, Nabi adalah orang yang paling dermawan. Isim tafdhil, superlatif, paling dermawan. Karrihil mursalah, laksana angin yang bertiup. Angin bertiup membawa semuanya. Jadi sedekah itu terbawa semuanya. Wa kana ajwada ma yakunu, dan sangat dermawan lagi hina yalqahu Jibril,
ketika Jibril datang kepada beliau, yatadarasul Quran, bermudarasah Al-Quran. Jadi Al-Quran menghadirkan orang yang dermawan. Orang yang dermawan menghadirkan bacaan Al-Quran. Jadi dermawan hatinya dan dermawan juga kegiatannya, sehingga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi banyak ibadah-ibadah Nabi, salah satunya adalah juga al-i'tikaf. Luzumul masajid, al-i'tikaf. Maka jemaah dirahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam masuk pada malam 21 dan beliau akan mengakhiri i'tikafnya ketika masuknya pada malam Aidil Fitri. Jadi ini tidak lain dan tidak bukan untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu ketika kita masuk ke dalam masjid, janganlah kita lupa untuk berniat i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh luar biasa i'tikaf ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dimulazamahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpuasa 9 tahun lamanya, sejak diwajibkan puasa sampai beliau kembali kepada Allah, itu ada 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan itu menunjukkan contoh dan teladan kepada kita bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktu-waktu pada bulan Ramadan. Sehingga jemaah rahmati Allah, kita ini betul-betul dapat memanfaatkan kesempatan Ramadan ini, terlebih lagi pada 10 malam yang terakhir, yang harusnya terus meningkatkan kualitas dan kuantitas bacaan Al-Quran kita, sedekah kita sekuat tenaga, karena ini adalah waktu-waktu yang menentukan akan Aidul Fitri kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum.